Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abid Askar Abdullah di sini akan menunjukkan gambaran tentang kebenaran dari teorema Pitagoras yang biasanya tuh hanya menggunakan media kertas-kertas yang dipotong, gabus, karton ataupun yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan pengembangan TIK dengan media GeoGebra untuk menunjukkan kebenaran dari teorema Pitagoras itu sendiri. Di mana kita tahu bahwa teorema Pitagoras itu berbunyi A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Kita di sini, ini adalah contoh yang sudah jadi. Untuk itu, untuk cara membuat sendiri, kita klik New Tab, kemudian kita tulis GeoGebra Classic. Yang pertama, kita hilangkan dulu grid sama si koordinatnya. Kita hilangin grid, kemudian kita hilangin sumbu koordinat. Kemudian kita bikin lagi graf yang kedua. Grafik 2, kemudian kita hilangkan sumbu koordinatnya. Kita perkecil. Nah, langkah selanjutnya adalah buat slider. Klik di bagian kanan, kita namakan slider ini adalah AB. Dengan minimalnya 1, maksimalnya misal 20. Incrementnya juga kita 1. Oke. Kemudian kita bikin lagi, klik dengan nama slidernya itu AC. Minimalnya 1, maksimal 20, incrementnya 1. Oke. Kembali ke move. Nah, di sini kita bikin sebuah garis. Kita pilih yang segment with given length. Kita klik di sini, misal kita namakan AB. Biar sesuai dengan yang kita tulis sebelumnya. Yang AB kita misalnya dari jarak 3. Kemudian kita bikin garis yang tegak lurus dengan AB. Yaitu pilih perpendicular line. Kita klik di garis ini. Kemudian kita geser, kita klik titik A. Nah, selanjutnya adalah kita membuat garis si AC. Sama caranya, yaitu segment with given length. Kita klik titik A, kemudian kita tulis nama AC. Kita geser melebihi B sedikit aja. Di sini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat lingkaran yang titik pusatnya di A melalui si titik C. Kita pakai circle with center through point. Klik titik A, kemudian kunci di titik C. Nah, lalu kita buat sebuah tanda garis di antara ini, si garis G dengan si lingkaran C yang ada di sini. Kita buat dengan intersect, kita klik. Yang ini kita klik kanan, kita rename. Jadi C. Klik OK. Lalu di sini kita klik yang garis G, tekan Ctrl, kemudian garis H. Oh, maaf. Sebelumnya kita pindah dulu ke move. Nah, kita pindah ke move. Kemudian kita pilih G, kemudian garis H, titik C, dan juga yang lingkaran. Di sini kita akan menyembunyikan objeknya supaya terbentuk si segitiga siku-siku. Kita show objeknya, kita hilangin. Nah,
Dimana kita tahu untuk menunjukkan suatu kebenaran teorema Pitagoras itu adalah sebuah dua persegi yang ukurannya bisa sama ataupun berbeda. Nanti kita bentuk satu persegi lainnya, yaitu persegi ketiga, di mana ketiga persegi ini akan kita temukan titik-titik ujungnya sehingga membentuk suatu segitiga siku-siku. Maka untuk membuat hal tersebut, kita bikin garis di sini, kita pilih segmen dari A ke C, lalu dari C ke B. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang bahwa terdiri dari 3 persegi, maka kita bikin perseginya tuh dengan cara klik regular polygon, kita klik yang A, kemudian B, karena persegi itu terdiri dari 4 sisi, maka kita pilih yang 4. Oh, maaf. Berarti dari B, dari B ke A, biar si perseginya tuh ke bawah. Nah, kemudian ini supaya perseginya tuh berada di samping, kita klik dari A, kemudian ke C. Klik OK, kemudian dari C ke B. Nah, kita kembali ke move, kita pindahin biar kelihatan di sini. Untuk memperindah si persegi ini bisa kita ganti-ganti warnanya. Bisa biru, ketebalannya juga bisa kita atur. Di sini kita pakai yang merah aja, sedikit ada ditebelin. Yang ini kita pakai warna semula. Nah, dari ketiga persegi ini, kita tahu bahwa satu persegi itu memiliki 4 sisi, yang dimana luasnya itu adalah sisi dikali sisi. Nah, di sini kita namakan terlebih dahulu ketiga persegi ini, yaitu kita dengan cara klik yang ini, persegi paling besar ini, klik kontrol, kemudian ke setting. Nah, di sini kita klik name and value. Nah, lalu di sini yang I, J, dan F ini kita klik garis ini, kemudian kontrol, kemudian kita setting, kita pilih value. Oke. Nah, yang nama ini itu bisa kita rename. Poli 2 jadi luas ya persegi pertama. Yang ini jadi kita rename jadi luas kedua. Yang ini juga kita sama. Kita rename jadi luas ketiga. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini luas si persegi pertama itu adalah 16 dan luas persegi yang kedua itu adalah 9. Kalau kita jumlahkan 16 dan 9 itu akan menghasilkan 25. Yang dimana ternyata jika kita jumlahkan luas persegi 1 dengan luas persegi 2 akan menghasilkan luas persegi yang ketiga. Itu sama dengan luas persegi yang ketiganya. Maka bisa kita tuliskan bahwa luas persegi pertama ditambah luas persegi kedua itu sama dengan luas persegi ketiga. Oke, kita ketahui bahwa luas persegi itu adalah sisi ini dikalikan dengan sisi. Ini juga sama, sisi dikalikan dengan sisi. Begitupun yang luas persegi kedua, sisi dikalikan dengan sisi. Berarti untuk mencari berapakah sisi dari si persegi tersebut ketika kita sudah tahu luasnya itu adalah luas sama dengan S kuadrat. Berarti sisi sama dengan akar
dari luas itu sendiri. Kita tahu bahwa akar 16 itu adalah 4, akar dari 9 itu adalah 3, akar dari 25 itu adalah 5. Karena tadi luas persegi pertama ditambah luas persegi kedua itu sama dengan luas persegi ketiga, dan sisi dikali sisi itu adalah suatu luas dari persegi, maka bisa kita tuliskan bahwa sisi kuadrat dari si persegi pertama ditambah sisi kuadrat dari persegi yang kedua itu sama dengan sisi kuadrat dari persegi yang ketiga. Yang dimana di sini si sisi persegi pertama kan itu 4, sisi persegi kedua itu adalah 3, dan sisi persegi itu adalah yang ketiga adalah 5. Nah, di sini bisa kita ganti namanya. Yang ini menjadi A, kemudian yang sisi AB misalnya yang B, yang sisi BC adalah C atau sisi hipotenusanya. Maka dari sini bisa kita simpulkan tadi yang sisi kuadrat pada persegi pertama kita ganti A, sisi kuadrat pada persegi yang B itu pada persegi yang kedua itu adalah B, sisi kuadrat pada persegi yang ketiga itu adalah C. Maka bisa kita tuliskan A kuadrat itu sama ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, untuk membuktikannya, mari kita ganti angkanya. Oke, untuk memperindah mungkin bisa kita kasih caption di sini. Maaf, dikasih input box. Namanya itu AB. Linknya kita pakai yang AB tadi. Oke. Lalu kita bikin lagi AC. Linknya pakai yang tadi AC yang udah dibikin. Nah, mungkin karena ini kepanjangan, ini bisa kita setting. Oh, maaf. Kita ke move dulu. Lalu kita setting. Kita ke style. Lengthnya itu panjangnya kita 3 aja. Ntar. Kemudian yang AC juga sama 3 aja. Nah, untuk membuktikannya secara otomatis menggunakan GeoGebra, mari kita ganti angka si AB ini. Kalau misalnya kita gunakan rumus A kuadrat plus B kuadrat ditambah C kuadrat, misal AB-nya kita ganti menjadi 5, AC-nya kita ganti menjadi 6. Maaf, ini kita ganti 6, yang ini kita ganti 8. Kalau misalnya kita hitung manual, tadi kan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka bisa kita masukkan tadi yang A itu kan adalah panjang sisi dari si AC, sedangkan kalau B itu adalah panjang sisi dari AB, sedangkan si C itu adalah panjang dari sisi BC. Nah, kita bisa ganti nih A-nya menjadi 8, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64, ditambah 6 kuadrat adalah 36, 10 kuadrat adalah 100. Nah, 64 ditambah 36 itu kan 100. Berarti kan tadi sama nih kayak si C kuadrat itu 100. Kita lihat di sini bahwa luas pertama itu adalah 64, luas keduanya 36, luas ketiganya itu adalah 100. Nah, kita buktikan dengan angka yang lain. Misal, di sini 12. Di sini B-nya 16. Kita kecilin biar terlihat. Nah, kalau kita pakai yang tadi, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, maka di sini 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu akan sama dengan 20 kuadrat. Kita lihat 16 kuadrat itu adalah 256, 12 kuadrat adalah 144. Kita jumlahkan 256 ditambah dengan 144, hasilnya adalah 400. Ternyata luas ini sama dengan luas persegi yang ketiga, yaitu 400. Nah,
Maka bisa disimpulkan bahwa kebenaran A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat atau jumlah kuadrat dari panjang sisi tegak lurus itu akan sama dengan kuadrat dari panjang si sisi hipotenusanya. Sehingga kebenaran ini bisa ditunjukkan melalui tiga buah persegi yang kita susun menjadi tiga buah persegi yang kita susun menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, itu tadi adalah contoh prakteknya untuk menunjukkan kebenarannya. Sekarang kalian coba buat dengan kelompok kalian dengan angka yang maksimalnya bebas. Kalau tadi kan 20, mungkin supaya lebih efektif lagi bisa 100, 1000, 500 itu terserah kalian. Bikin dengan kelompok kalian dengan cara yang sudah tadi ditunjukkan dan dengan angka maksimal yang harus melebihi 20. Karena kalau yang tadi kan saya 20, itu untuk memastikan kebenarannya lebih sempurna lagi. Bisa 100, 1000, terserah maksimalnya. Dengan cara-cara yang tadi silahkan dibuat seperti ini. 3 buah persegi yang si sudut-sudut lancipnya itu dipertemukan sehingga membentuk sebuah si sudut-sudut si siku-sikunya ini dipertemukan sehingga membuat sebuah segitiga siku-siku. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.